Seberapa banyak dari kalian yang gagal selama ini? Melakukan sesuatu kemudian gagal, mencoba lagi kemudian gagal lagi, mencoba lagi kemudian gagal lagi dan patah, mencoba lagi dan lagi kemudian gagal lagi, patah lagi dan berhenti. Bahkan ada yang hanya mencoba sekali dan gagal kemudian berhenti. Dari kejadian tersebut, seringkali kegagalan dianggap sebagai hambatan utama dalam pencapaian tujuan. Tetapi sebenarnya kegagalanlah yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu aset paling berharga dalam perjalanan menuju kesuksesan. Pasti kalian akan bertanya-tanya, kok bisa? Kita semua tentunya pernah mengalami kegagalan. Ketika kita gagal, ada orang-orang yang tidak peduli. Tentu ada orang-orang yang peduli dengan kita, walaupun kepeduliannya hanya sekedar memberi nasihat, memberikan semangat sepatah dua patah kata seperti ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi, kamu pasti bisa, jangan menyerah, belajar dari kegagalan. Dalam banyak kasus, kegagalan bukanlah akhir dari suatu usaha, melainkan titik awal untuk pembelajaran dan perbaikan. Ketika motivasi kita mulai terkumpul, kita mulai perlahan-lahan bangkit lagi dan memulai lagi melakukan usaha tersebut. Namun, ada hal yang tersembunyi di balik kegagalan yang jarang kalian pahami. Dan mengapa beberapa orang tetap terjebak dalam pola yang sama tanpa pernah benar-benar belajar dari kesalahan mereka? Bagaimana kita dapat memanfaatkan kegagalan untuk keuntungan kita? Pada episode kali ini kita akan menguraikan tentang kegagalan yang dapat diubah menjadi peluang untuk berkembang dan berinovasi yang tidak banyak orang ketahui. Kita juga akan membahas alasan mengapa beberapa individu enggan mengakui atau menghadapi kesalahan mereka yang menghambat kemampuan mereka untuk belajar dan tumbuh. Pastikan kalian nonton hingga akhir untuk mendapatkan pelajaran dari kegagalan ini dan peluang kesuksesan kalian melesat secara signifikan. Chapter 1. Mengapa orang takut gagal? Orang seringkali merasa takut terhadap kegagalan karena dampaknya terhadap harga diri mereka. Kegagalan dapat merusak rasa percaya diri dan citra diri seseorang yang membuat mereka merasa kurang berharga atau tidak kompeten. Ketakutan ini semakin diperparah pada orang dewasa yang seringkali merasa tertekan untuk mempertahankan citra profesional dan pribadi mereka. Akibatnya, mereka cenderung enggan mengakui kesalahan mereka, bahkan ketika kesalahan tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks sosial dan profesional, mengakui kesalahan sering dianggap sebagai tanda kelemahan, yang menyebabkan individu lebih memilih untuk menyembunyikan kegagalan mereka daripada menghadapinya secara terbuka. Pendekatan ini meskipun bisa menghindari rasa malu jangka pendek, seringkali menghambat perkembangan pribadi dan profesional dalam jangka panjang. Chapter 2. Kegagalan adalah prasyarat untuk kemajuan. Kegagalan seringkali dianggap sebagai hambatan, padahal ia sebenarnya merupakan prasyarat penting untuk kemajuan. Ketika kita mengalami kegagalan, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana dan perlu diperbaiki. Kegagalan memberikan umpan balik yang berharga, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam pendekatan kita, sehingga kita dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Dari pengalaman gagal, kita memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri, menerapkan pengetahuan baru dan strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Selain itu, kegagalan dapat menjadi pendorong utama untuk inovasi. Ketika solusi konvensional tidak berhasil, kita terdorong untuk berpikir kreatif dan mencari alternatif baru yang seringkali menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi yang lebih efektif. Dengan demikian, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses yang memungkinkan kita untuk berkembang dan mencapai hasil yang lebih baik. Chapter 3. Konsekuensi dari tidak mengakui kesalahan.
Mengabaikan atau tidak mengakui kesalahan membawa sejumlah konsekuensi yang serius. Ketika kita enggan menghadapi dan mengakui kesalahan yang telah dibuat, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Kesalahan yang tidak diakui tidak mendapatkan analisis yang diperlukan untuk memahami penyebabnya, sehingga kita tidak dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Akibatnya, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, seringkali dengan konsekuensi yang lebih besar dan lebih merugikan. Misalnya, dalam konteks profesional, mengabaikan kesalahan dalam proyek dapat menyebabkan kegagalan proyek yang lebih besar, merugikan tim, bahkan merusak reputasi. Dengan tidak mengakui kesalahan, kita juga menciptakan lingkungan yang dimana pembelajaran dan perbaikan berkurang, yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan baik pada tingkat individu maupun organisasi. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan dapat menghalangi kemajuan dan menciptakan siklus kegagalan yang terus berulang. Chapter 4, Belajar dari Kegagalan. Belajar dari kegagalan dimulai dengan keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang mengalami kegagalan. Mengakui kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju refleksi diri yang jujur. Dengan mengakui bahwa kita tidak mencapai hasil yang diharapkan, kita membuka pintu bagi diri kita sendiri untuk melakukan evaluasi yang objektif tentang apa yang telah terjadi dan mengapa. Langkah penting selanjutnya adalah mengetahui kesalahan secara spesifik, bukan hanya berhenti pada kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan mengetahui kesalahan secara spesifik, kita dapat mengembangkan strategi perbaikan yang tepat, baik dengan mengubah pendekatan, memperbaiki keterampilan tertentu, atau mengubah cara pikir kita. Proses ini bukan hanya membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, tetapi juga memperkuat kemampuan kita untuk beradaptasi dan berkembang. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk belajar dari kegagalan secara efektif adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Ini memungkinkan kita untuk terus meningkatkan diri dan menghadapi tantangan baru dengan lebih percaya diri dan kesiapan yang lebih baik. Belajar dari kegagalan dapat diibaratkan seperti seseorang yang sedang belajar mengendarai sepeda. Ketika pertama kali mencoba, ia mungkin kehilangan keseimbangan dan jatuh. Mengakui bahwa ia jatuh dan gagal menjaga keseimbangan adalah langkah pertama dalam proses pembelajaran. Dengan jujur mengakui bahwa ia belum menguasai keterampilan ini, ia dapat memulai melakukan refleksi diri dan memahami bahwa jatuh bukanlah tanda bahwa ia tidak bisa mengendarai sepeda, melainkan bagian dari proses belajar. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuannya, ia perlu mengetahui secara spesifik kesalahan apa yang membuatnya jatuh. Apakah ia terlalu cepat mengayuh pedal, tidak menjaga keseimbangan tubuh dengan baik, atau tidak memegang stang dengan kuat. Dengan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan ini, ia dapat memperbaiki tekniknya, mungkin dengan mengayuh lebih perlahan, memperbaiki postur tubuh, atau lebih fokus pada keseimbangan. Setiap kali ia jatuh dan kemudian mengidentifikasi alasan spesifik di balik kejatuhan itu, ia belajar sesuatu yang baru dan menjadi lebih baik dalam mengendarai sepeda. Dengan cara ini, kegagalan tidak menjadi penghalang, tetapi justru menjadi guru yang terbaik dalam membimbingnya menuju kesuksesan. Chapter 5, Kegagalan menginspirasi solusi hebat. Kegagalan seringkali berfungsi sebagai dorongan kuat untuk inovasi dengan mendorong kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ketika pendekatan awal tidak berhasil, kita dipaksa untuk mengevaluasi kembali asumsi dan strategi kita, serta mempertimbangkan perspektif alternatif yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya.
Proses ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan dengan cara baru yang seringkali membuat peluang untuk solusi yang lebih kreatif dan efektif. Dalam banyak kasus, kegagalan menyikap aspek-aspek masalah yang sebelumnya tidak terlihat dan menginspirasi ide-ide segar yang dapat mengatasi masalah dengan cara yang inovatif. Misalnya, banyak penemuan besar dan kemajuan teknologi muncul dari proses literasi yang melibatkan serangkaian kegagalan yang akhirnya mengarah pada solusi yang berhasil. Dengan cara ini, kegagalan bukan hanya sebagai titik balik, tetapi juga sebagai pemicu yang menggerakkan kita untuk menemukan cara-cara baru dan lebih baik dalam menghadapi tantangan yang ada. Chapter 6 merangkul kegagalan untuk mencapai potensi penuh. Untuk mencapai potensi penuh kita, sangat penting untuk membangun hubungan yang positif dengan kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan atau negatif, kita harus menganggapnya sebagai bagian integral dari proses belajar dan perkembangan. Ketakutan terhadap kegagalan seringkali menciptakan hambatan yang tidak perlu, yang menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Ketika kita merasa tertekan oleh kemungkinan kegagalan, kita cenderung menghindari tantangan dan menetapkan batasan pada apa yang dapat kita capai. Sebaliknya, jika kita belajar untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, kita dapat menggunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki pendekatan kita dan mengatasi kelemahan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki keyakinan bahwa mereka dapat berkembang dan belajar dari kegagalan cenderung lebih tangguh dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Mereka lebih siap untuk menghadapi kegagalan dengan sikap positif dan memanfaatkan setiap pengalaman sebagai batu loncatan menuju kemajuan. Dengan demikian, merangkul kegagalan dan menggunakan pelajaran yang dipelajari dari situ untuk berkembang adalah kunci untuk membuka potensi penuh dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Chapter 7 Kesimpulan. Kegagalan bukanlah hal yang negatif, tetapi merupakan bagian penting dari proses belajar dan mencapai kesuksesan. Dengan merangkul kegagalan dan belajar darinya, kita dapat membuka potensi penuh kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe gratis untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.